Dengan segenap hati, kita mempersiapkan diri kita untuk kita memulai hari dengan memuji, meninggikan namanya, memuliakan namanya, dan serta kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mendasari setiap jalan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Kami mau serahkan padamu Tuhan hawa nafsu hidup kami. Serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milikmu. Tubuh, nyawaku, roh, dan jiwaku. Kuserahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan rehat kita hari ini. Renungan hati sehat. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa memohon kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu, suara-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi iman kami untuk kami tetap teguh, kuat di dalam Tuhan. Berkati kami, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, sehingga kami semua boleh diberikan penghiburan, kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, rehat hari ini saya mengambil judul Menjaga Hati. Dalam firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sering kita mendengar kitab Amsal ini bahwa ada salah satu tokoh yang luar biasa hikmatnya, yaitu Salomo. Amsal adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, di mana tulisan ini merupakan tulisan hikmat untuk menuntun setiap orang Kristen, setiap orang percaya untuk berjalan di dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Salomo pribadi juga menulis kitab ini pada masa kehidupannya memiliki hikmat yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa
tidak ada seorang pun yang memiliki hikmat seperti yang dimiliki Salomo pada zamannya, bahkan sampai sekarang. Itu artinya Salomo secara hikmat, jabatan, kedudukan, itu sangat diberkati. Tetapi ketika tidak menjaga hatinya, Salomo hancur dan kerajaannya tinggal kenangan. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat dengan keras hati karena hati mereka yang bengkok. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Itu dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana? Ada pertanyaan. Bagaimana cara menjaga hati kita agar berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus waspada atas segala sesuatu. Artinya, kita hidup pasti mengalami segala keadaan. Dan kadang keadaan itu akan mempengaruhi hati kita, sehingga kita terseret dalam satu dosa, jatuh dalam dosa. Contohnya Salomo mempunyai istri 700 orang, gundiknya 300 orang. Serakah. Dan akhirnya istrinya menyondongkan hatinya kepada penyembahan berhala. Di situ Salomo lupa akan Tuhan. Salomo lupa bahwa harta, kedudukan, serta hikmat yang dimilikinya itu adalah dari Tuhan. Kerajaannya menjadi hebat, bahkan sampai Ratu Seba saja mengaguminya. Tapi dia lupa bahwa itu juga karena Tuhan. Ketika Salomo condong kepada segala sesuatu yang dia lihat indah, dia lupa identitas dirinya. Dia lupa jati dirinya di hadapan Tuhan. Maka hancurlah hidupnya. Salomo juga melupakan firman Tuhan. Merupakan makanan rohani yang dapat menghasilkan buah yang baik. Salomo melupakan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jika kita diberkati, hati kita tetaplah ingat siapa yang memberkati kita, yaitu Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber berkat itu. Tuhan yang menjadi segala sesuatu yang kita terima. Berkat apapun itu, Tuhan yang menyediakan. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan makanan rohani dan dapat menghasilkan buah rohani yang baik. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Terus supaya kita bisa menghasilkan buah rohani yang baik juga. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan, supaya hati kita tidak melahirkan kebencian. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan, supaya hati kita tidak melahirkan kemarahan. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan, supaya hati kita tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak benar. Pertengkaran,
iri hati, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudari yang kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hati kita agar berkenan kepada Tuhan? Yang kedua adalah kita harus setia memancarkan kehidupan. Artinya, kita harus setia untuk melakukan kebaikan di dalam hidup ini terhadap sesama kita. Karena dengan begitu, kita akan membuat semua orang, siapa yang ada di sekeliling kita, merasakan damai sejahtera. Dan bahkan hati kita pun juga merasakan damai sejahtera. Jika kita sejahtera, secara tidak langsung kita sudah menjaga hati kita. Disadari atau tidak disadari, kita sering membuka celah. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Sekalipun itu kesalahan kecil, kadang kita berkata, hanya kesalahan kecil kok, tidak apa-apa. Hanya dosa kecil kok, tidak apa-apa. Kan tidak ada yang tahu. Sering kita melakukan seperti itu. Ketika kita gagal menjaga hati kita dengan perilaku baik, maka kita sedang merencanakan kegagalan untuk memancarkan kehidupan. Ketika kita gagal menjaga hati kita dengan indah, dengan perilaku indah, maka kita sedang merencanakan kegagalan untuk hidup damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hati kita adalah sumber mata air yang mengalir. Artinya, ketika hati kita mengeluarkan, ketika hati kita baik, ketika hati kita bersih, maka ada aliran-aliran perkataan yang baik, sesuatu yang baik, perilaku yang baik, perbuatan yang baik, pikiran yang baik. Itu kalau hati kita baik dan bersih, maka akan keluar seperti itu. Tetapi ketika hati kita kotor, maka akan yang keluar adalah hal-hal yang kotor. Perkataan kotor, pikiran kotor, perbuatan kotor, dan lain sebagainya. Yang tidak memancarkan kehidupan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hati kita? Di dalam hati kita, Roh Kudus tinggal. Sehingga kita bisa memberikan, memancarkan kehidupan yang benar, yang baik. Karena dalam hati kita ada Roh Kudus. Kalau hati kita bersih, hati kita baik, maka Roh Kudus akan betah di dalam hati kita untuk menghibur kita, menguatkan kita ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang susah hati, ketika kita sedang mengalami kekecewaan, maka Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan selalu memberikan kekuatan, akan selalu mengingatkan kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan tetap menjaga hati kita supaya bisa memancarkan kehidupan di dunia ini. Karena Tuhan memberikan hati kita untuk selalu bersih,
untuk selalu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan penerangan buat kita, menjadi berkat buat kita, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita tetap menjaga hati kita, supaya kita tetap bisa memancarkan kehidupan ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan penjelasan buat setiap kami, untuk kami tetap bisa memancarkan kehidupan di dunia ini, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan, kelemahan, dosa, dan kesalahan kami yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Kuserahkan segalanya padamu Tuhan. Ya,